Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Edesius. Edesius lahir di provinsi Lycia, Asia Kecil pada tahun 265. Sejak usia muda, Edesius sudah menaruh perhatian dan minat besar pada ilmu filsafat yang pada waktu itu masih mencakup ilmu agama, ilmu falak, ilmu alam, dan lain sebagainya. Pengetahuannya yang luas itu membawanya kepada iman akan kebenaran ajaran Kristus. Sesudah dipermandikan, Edesius terus menambah ilmunya dengan tekun belajar. Ketika Kaisar Galerius melancarkan penganiayaan terhadap umat Kristen, Edesius tampil sebagai pembela kebenaran agama Kristen di hadapan pemimpin-pemimpin negara dan para hakim. Oleh karena itu, ia ditangkap dan menjalani hukuman kerja paksa di tambang-tambang negeri Palestina. Dari Palestina, ia pindah ke Mesir. Dan di sana pun ia menyaksikan penganiayaan terhadap umat Kristen oleh penguasa-penguasa Alexandria. Semua peristiwa penganiayaan itu membuat Edesius tertarik pada renungan tentang sengsara Yesus dan terhadap kata-kata Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Terdorong oleh imannya, Edesius dengan berani membela orang-orang Kristen yang dianiaya itu. Dengan berani, ia menerangkan keluhuran iman Kristen serta memprotes perlakuan bengis terhadap para penganut agama Kristen. Karena itu, sekali lagi ia ditangkap, disiksa, lalu dibuang ke laut. Edesius mati sebagai seorang martir, bukan hanya karena mempertaruhkan imannya, tetapi juga karena cinta kasihnya terhadap sesamanya. Orang baik, bermoral, dan berbudi pekerti luhur memang akan menghadapi aneka masalah, tantangan, atau hambatan, dihadang oleh perilaku kotor yang gila akan kekuasaan, harta benda, dan kehormatan duniawi. Bukankah hal semacam ini akhir-akhir ini juga terjadi di negeri kita yang tercinta ini, di mana dengan kekuatan kotornya pula, baik melalui harta benda, kekuasaan, dan kepentingannya, mereka yang tidak bertanggung jawab menimbulkan kekacauan dan kerusuhan guna menakut-nakuti orang-orang baik, bermoral, dan berbudi pekerti luhur. Mereka juga sering memutarbalikkan perkara dan kebenaran. Semoga semua umat beriman tetap setia pada imannya serta menghayati imannya dalam cara hidup dan cara bertindak setiap hari. Demikian juga semoga para politikus atau tokoh-tokoh hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menjiwai sepak terjang dan pelayanan dengan iman, dan secara konkret berlaku
adil, benar, dan baik. Marilah kita tidak malu menghayati diri sebagai ciptaannya yang senantiasa melaksanakan kehendak dan perintah Tuhan di dalam cara hidup dan cara bertindak setiap hari. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.